لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة. Apa misi pengorbanan Al-Husain? Yang pertama adalah sholat. Misi-misi yang mungkin kita anggap sebenarnya misi yang remeh, namun ketahuilah ikhwan akhwat, kalau saja Imam Husain tidak melakukan pengorbanannya di Asyura, di 10 Muharram itu, sholat kita sudah mungkin bahkan tidak ada sholat. Fa'alal Islami salam, kata Imam Husain, tidak ada yang namanya Islam. Ditanya Imam Ali Zainal Abidin, ya Ali ibn al-Husain, satu hari setelah peperangan, apa bukti dari kamu bilang bahwa Al-Husain menang, ayahmu ini menang? Ditanya oleh Marwan. Ketahuilah, apabila kalian masih mendengar nama kakekku Muhammad di dalam azan-azan kalian, maka Al-Husain menang di Karbala. Kemenangan darah di atas pedang. Sholat yang pertama, misi dari Al-Husain. Sholat yang benar-benar sholat. Insyaallah di momen yang lain, kajian-kajian yang lain, kita akan kasih sedikit cara untuk kita khusyuk di dalam sholat kita. Karena di dalam sholat kita ada mewakili semua misi-misi Al-Husain yang lain, dan di dalam misi-misi yang lain juga harus diterima, bisa diterima karena sholat kita. Kita mengenang Asyura tanpa sholat, tangisan kita bisa diterima di sisi Allah. Awwalu man yuhasab hiya sholat. Bahkan sholat ini dilakukan tidak hanya oleh kita yang mencintai Al-Husain, yang memang mengaku Islam, juga dilakukan oleh Shimir Dzil Jaushan, juga dilakukan oleh Abdurrahman ibn Muljam. Sholat mereka sholat mereka di belakang Amirul Mukminin dulunya. Sholat mereka bahkan mungkin pernah lebih khusyuk dibanding kita karena melihat siapa yang azan, siapa yang menjadi imam. Tapi apakah kita pernah diimami oleh Amirul Mukminin? Shimir Dzil Jaushan seringkali Al-Fakir sebut salah satu person yang hampir mencapai Syiah Ali. Dan yang dilakukannya bisa menjadi berubah seperti itu karena jarangnya sholat tepat waktu. Sudah sholat tapi tidak tepat waktu, akhirnya kedisiplinan mulai mundur. Jarang ngaji, jarang puasa, makan terlalu banyak, dan asobiyah. Masih kesukuan, mencintai sukunya lebih dibanding suku-suku yang lain, membeda-bedakan antar umat, rasis, yang akhirnya membuat Shimir ini bisa berubah. Bukan hal-hal yang haram. Kalau kita mungkin masih melakukan hal yang haram, ya mungkin, ya semoga sajalah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita bisa ada di makamnya Shimir, kita teriak assalamualaikum ya Aba Abdillah, tapi hati kita, muamalah kita, syariat kita masih yang kita lakukan sama seperti Shimir, tidak ada bedanya. Yang pertama kali yang dipertahankan, diperjuangkan di padang Karbala oleh Al-Husain adalah as-salat. Tidak hanya salat tapi fi waktiha. Tidak sedikit kita tidak pernah kita tidak mendengar bagaimana Al-Husain ketika datang salat zuhur lagi perang, salat
Siapa di antara kalian yang bisa menjadi tameng? Siapapun, panah-panah itu tidak ada manfaatnya kalau kita tidak sholat. Fi waktiha, di waktunya. Saat itu duhur, sholat duhur dilakukan berjamaah, terpanah, terpenggal benar, tapi sholat lebih penting di antara semua. Yang kedua adalah zakat. Bagaimana di dalam kehidupan kita zakat kita ini sudah terbayarkan secara baik atau belum? Zakat yang kita lakukan di dalam fitrah kita kemarin dan zakat-zakat selanjutnya, humusnya, sedekahnya, seluruhnya, ini juga menjadi salah satu hal yang dipertanyakan. Minta Allahumma rizukna syafa'at al-Husain di dalam ziarah-ziarah kita belum melakukan hal-hal 10 ini, maka syafaat itu hanya menguap, tidak cocok. Anda kita mau masuk di dalam satu aplikasi perbankan, contohnya di handphone kita, satu password saja salah nggak bisa masuk. Ini adalah password kita untuk bisa masuk ke surga, juga memiliki password. Sholat, zakat, puasa. Di dalam Asyura ada puasa. Di saat kita berpuasa juga ada Asyura. Begitu juga kita di dalam sholat. Sholat kita juga harus berpuasa. Boleh kita sholat makan. Di dalam puasa kita juga harus ada sholat. Jadi 10 kesatuan yang menjadi amalan kunci sukses kita di dunia dan di akhirat. Haji. Ini insyaallah di kesempatan yang lain, kenapa 9 Dzulhijjah, satu hari sebelum Idul Adha, itu dianjurkan sekali untuk membaca doa Arafah dan ziarah Imam Husain Yaumil Arafah. Kenapa Imam Husain diberikan mandat penuh dalam hari Arafah, dalam kesucian hari Arafah? Dalam riwayat, dalam fikih kita, apabila kita akhirnya meninggal di dalam prosesi haji, tidak sampai kita masuk ke hari ke-10 Dzulhijjah, tapi sudah membaca doa Arafah, sudah membaca ziarah Imam Husain di hari Arafah, dua ini makbul hajinya. Puncak dari semua kegiatan haji ada di Al-Husain. Jadi kalau kita sering mendapatkan hadis Al-Imam Ja'far, barang siapa man arafa nafsah faqad arafa qadrah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang ingin mengetahui Tuhannya, maka dia harus mengetahui dirinya. Dia tahu dirinya, maka dia tahu Tuhannya. Tapi apa Arafah, metode untuk kita mengetahui diri kita sendiri dan metode untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah dengan Yaumil Arafah. Dan hari itu adalah hari yang disematkan kepada Al-Husain saja. Maka man arafa nafsa faqad arafa rabbah diartikan man arafa Al-Husain faqad arafa rabbah. Cukup Anda mengetahui Al-Husain, tauhid, syariat, fikih Anda, haji Anda, zakat Anda, semuanya makbul di sisi Allah. 4, haji. Yang kelima adalah jihad. Bagaimana kalau jihad sekarang sudah tidak ada perang? Jihadun nafs, jihadil akbar. Jihad melawan hawa nafsu kita ini adalah satu hal yang diperjuangkan oleh Al-Husain. Jihad perang fisabilillah, jihad asghar, yang paling kecil. Tapi jihadun nafs yang paling susah melawan diri kita sendiri ini. Dan semua 73 manusia yang ada di dalam barisan Al-Husain semuanya beres. Hatinya, jiwanya sudah beres, tinggal satu jihad yang terakhir. Yang keenam adalah Jumat. Asyura di hari Jumat. Kita melihat
Di dalam Mafatihul Jinan misalnya, hari Jumat itu salah satu hari yang paling banyak memiliki amalan. Doa nutbah, doa simat, doa salam kepada sahibul asri wa zaman itu ada di hari Jumat. Dan Asyura ada di hari Jumat. Jadi jangan hanya kita menyanyi matam, jangan kita mengeluhkan kepada diri kita ini kullu yaumin Asyura, kullu ardin Karbala. Di hari Jumat bahkan di setiap hari itu ada Asyura, untuk kita menyadarkan diri 10 misi tadi ini dilaksanakan setiap harinya. 6 Jumat, yang ketujuh jamaah. Nah, kenapa kita ini jauh dari satu hal yang berjamaah? Kalau saudara-saudara kita ahlu sunnah mungkin sering berjamaah, tapi orang-orang pecinta ahlul bait ini seringkali sholatnya sendiri-sendiri. Ketahuilah bahwa jamaah menurut Al-Husain, salah satu yang Anda lakukan ini saat ini, berjamaah, tidak hanya memiliki pahala yang berlipat di sisi Allah, tapi juga memiliki frekuensi semua amalan kita, doa kita itu bisa sampai ke arsy Allah karena berjamaah. Salah satu kunci dari harmonisnya hubungan rumah tangga adalah karena sholat berjamaah. Dan jamaah ini tidak hanya kita lakukan di dalam rumah tangga saja, tapi sosial. Sehingga hablun minan nas kita ini bisa tercipta dengan baik. Ini yang diperjuangkan oleh Al-Husain di Karbala. Dan di dalam Asyura pasti ada jamaah. Yang kedelapan, Al-Quran. Salah satu pusat dari terciptanya agama Islam ini, dan semuanya itu dituangkan di dalam satu kitab, Kitabullah wa itrati thaqalain, adalah Al-Quran yang diperjuangkan oleh Al-Imam Al-Husain. Karena apabila Al-Quran ini jatuh ke tangan Bani Umayyah tanpa disucikan dengan darah-darah suci Ahlul Bait yang tertumpah pada saat itu, maka disia-siakan, dinodakan Al-Quran. Bahkan putus ajaran Al-Quran, sama seperti ketika kita melihat Taurat yang akhirnya disalahgunakan dan Injil yang disalahgunakan. Maka Al-Husain juga salah satu misinya adalah untuk mempertahankan makna dari Al-Quran. Yang kesembilan, ilmu. Pentingnya ilmu, pentingnya kemudian mengamalkan ilmu yang didapatkan adalah yang diperjuangkan di dalam Asyura. Dan yang ke-10 adalah Asyura itu sendiri. Salat, zakat, puasa, haji, jihad, Jumat, jamaah, Al-Quran, ilmu, Asyura. Tanpa Asyura tidak ada bermanfaat 1-9. Tidak semuanya Anda bisa melihat amalan Anda ini sampai pada titik surganya Imam Al-Husain atau tidak. Lalu bagaimana orang-orang yang soleh, contohnya yang tidak mengenal Al-Husain? Bagaimana orang-orang yang soleh di agama-agamanya, Mahatma Gandhi, Bunda Teresa dan lain sebagainya? Allah memberikan mungkin surga, tapi pengecualian terhadap mereka yang tidak mengenal Asyura. Surganya hanya bersama Al-Husain alaihissalam. Inilah yang kemudian menjadi salah satu hal yang diperjuangkan oleh Al-Husain, yang juga wa fadainahu bidzibhin azim, dijelaskan, dikorelasikan di dalam ziarah-ziarah kita ketika kita membaca Assalamu alayka ya waritha Ibrahim Khalil. Salah satu dzibhun azim, representasi dari Nabi Allah Ibrahim. Tadi kita sedikit membahas bagaimana Nabi Allah Ibrahim harus melakukan satu hal yang paling baik, karena lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anda sekalian, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, tidak akan pernah
tanalul birra, mendapatkan apa yang Anda inginkan, kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai Anda menginfakkan apa yang paling Anda cintai. Nabi Allah Ibrahim mendapatkan pahala dari mereka yang duduk di dalam malam-malam ini karena menangisnya Nabi Allah Ibrahim ketika Nabi Allah Ismail digantikan di dalam hewan ternak. Begitu juga kita, ikhwan akhwat, sadari apakah diri kita ini sudah layak menjadi pengikut Al-Husain dengan melakukan 10 misinya, dengan melakukan semua yang dianjurkan untuk bisa membebaskan diri dari api neraka nantinya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kita terus kepada Ahlul Bait. Kita tidak mau hanya masuk surga, tapi masuk surganya kita harus bersama Sayyidai Syababi Ahlul Jannah. Pada malam ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa 10 nur. Ini salah satu doa untuk bisa melanggengkan hati kita, agar hati kita ini bisa terus berada di dalam kecintaan kepada Al-Husain. Tidak cuma mawaddah, tapi juga mahabbah. Tidak cuma mahabbah, namun juga mawaddah. Amaliyah yang kita lakukan tidak hanya di dalam teriakan-teriakan labbaik ya Husain, namun hati kita mulai saat ini kita evaluasi, kita introspeksi. Dan berkah dari doa ini, insyaallah ikhwan akhwat, kita menjadi manusia-manusia yang sukses di dunia dan akhiratnya. Doa yang juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Husain sebelum kesyahidannya di malam-malam ini, insyaallah Al-Fakir baca, kita kemudian baca bersama-sama, ikuti setelah Al-Fakir. Kita niatkan juga untuk semua mereka yang mungkin berhalangan hadir pada malam hari ini, saudara kita, teman-teman kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita. Kita minta untuk menghadiahkan doa ini agar kita tercatat sebagai manusia yang minimal berproses untuk tazkiyatun nafs, untuk mensucikan diri kita, untuk bisa melaksanakan 10 misi besar dari Al-Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka an tusalli ala Muhammad Nabiy rahmatik wa kalimati nurik wa an tamla'a qalbi nural yaqin wa sadri nural iman wa fikri nuran niyat wa azmi nural ilm wa quwwati nural amal wa lisani nural sidq wa dini nural basair min indik wa basari nur ad-diya wa sam'i nur al-hikmah wa mawaddati nur al-muwalah li Muhammadin wa alihi alaihimus salam hatta alqaq wa qad wafaitu bi ahdik wa mithaqik fatughashiyani rahmatuk ya waliyu ya hamid. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, limpahkanlah salawat dan salam kepada baginda Muhammad, Nabi rahmatmu dan kalimat cahayamu. Ini doa-doa 10 hal yang kemudian diminta, dianjurkan untuk kita membaca ini agar kita berada di dalam barisan Al-Husain. Yang pertama, ya Allah, penuhilah jiwa kami dengan cahaya yakin, dengan cahaya keyakinan, dada-dada kami dengan cahaya keimanan, pikiran kami dengan cahaya niat, tekad kami dengan cahaya ilmu, kekuatan kami dengan cahaya amal,
lisan-lisan kami dengan cahaya kebenaran, agama kami dengan cahaya penglihatan dari sisimu, pandangan kami dengan cahaya petunjuk, pendengaran kami dengan cahaya hikmah, dan kecintaan kami dengan cahaya wilayah kepada Muhammad beserta keluarganya. Salam sejahtera semoga tercurah kepada mereka semua, hingga akhirnya kami dapat berjumpa denganmu dalam keadaan kami telah memenuhi janji dan sumpah setia kami kepadamu. Engkau sirami kami dengan rahmatmu, Duhai yang maha pengasih dan maha terpuji. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.